Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini kita bakal seru-seruan bareng karena saya punya misi yang cukup menantang. Ya, kali ini kita akan membangun kejayaan tim milik Coach Rian, yaitu Garuda United. Tim ini punya kisah yang sangat-sangat menarik. Garuda United dulunya tim yang lumayan disegani. Tapi setelah ada update fitur keseimbangan tim dan Coach Rian lagi sibuk banget kerja, jadi performa timnya langsung merosot gitu aja. Mereka puasa gelar juara selama 3 musim beruntun guys. Coba bayangin, di musim terakhirnya Garuda United cuma bisa finish di posisi 4 klasemen liga. Di kompetisi cup mereka tersingkir di babak perempat final. Dan yang paling bikin sakit hati, mereka kalah telak 4-1 di babak final Liga Emas. Waduh. Sakitnya tuh di sini, guys. Tapi kekalahan di final itu justru jadi pemicu semangat Coach Rian. Nah, Coach Rian bilang, musim ini Garuda United siap banget buat kembali bersaing memperebutkan gelar juara. Nah, masalahnya lawan-lawan di liga itu kuat-kuat banget, guys. Jadi biar Garuda United bisa balik ke jalur kemenangan, kita harus punya tim yang solid lagi. Nah, Coach Rian sebagai pemilik klub akhirnya menyerahkan timnya ke saya dengan modal 296 token dan 928 booster kondisi. Saya punya tugas mulia, membuat Garuda United jadi salah satu tim yang paling siap bersaing memperebutkan gelar juara. Langkah pertama yang akan saya lakukan untuk memperkuat Garuda United itu sederhana, tapi krusial banget, yaitu melatih beberapa pemain inti secara individu. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk langsung saja mari kita bedah satu persatu. Oke, jadi pemain pertama yang akan saya latih yaitu kiper kita yang punya gaya main sweeper kiper. Komunikasi sama konsentrasinya loyo banget. Jadi kita genjot pakai drill latihan pertahanan segaris dan drill latihan lari jauh. Hasilnya atribut komunikasi sudah meningkat di angka 105. Kemudian konsentrasi juga sudah meningkat di angka 100%-an. Plus atribut tinjuan yang awalnya 35% kita naikkan sampai 100% pakai drill latihan permainan sayap. Refleks dan kelincahannya kita buat jadi 160%-an pakai drill latihan teknik menembak. Dan atribut antisipasi kita latih pakai drill latihan oper lari tembak. Dan sekarang kiper kita udah punya kualitas bintang 6. Dan pemain kedua yang saya latih yaitu back tengah dengan gaya main back pengolah bola. Usianya 24 tahun, kualitasnya bintang 5. Nah, karena usianya itu, jadi kita akan langsung fokus ningkatin atribut dan skillnya aja biar nggak boros booster kondisi. Nah, pada sesi latihan yang pertama kita akan menggunakan drill latihan pressing. Kemudian umpan bola mati, pertahanan segaris, dan drill latihan kebugaran. Nah, sekarang dia udah punya kualitas bintang 6 dan siap jadi tembok kokoh di lini belakang tim kita, guys. Nah, pemain ketiga yang akan kita latih yaitu back sayap kanan dengan gaya main fullback. Dan dia punya keahlian khusus dinding pertahanan. Usianya 25 tahun, kualitasnya bintang 5, dan atribut bertahannya udah jago banget. Tapi fisik dan mentalnya loyo banget, guys. Dan pada sesi latihan yang pertama kita full latihan pakai drill latihan pressing. Antisipasi bola atas, gunakan kepalamu, lari halang rintang, karwika bertangga, lari jauh, kebugaran, teknik menembak, dan umpan bola mati. Nah, setelah sesi latihan selesai, sekarang dia udah punya kualitas bintang 6. Fisik dan mentalnya pun pulih. Dan dia siap jadi fullback modern yang sangat lincah, guys. Kemudian pemain keempat yang kita latih yaitu gelandang bertahan dengan gaya main perebut bola. Usianya 20 tahun, kualitasnya bintang 5, dan dia punya keahlian khusus playmaker. Kita latih dia pakai drill latihan pressing, hentikan penyerang, serangan balik cepat, karoika bertangga, permainan kontak, dan
drill latihan kebugaran. Hasilnya dia naik kualitasnya ke bintang 6. Jadi gelandang bertahan yang agresif dengan umpan dan dribble yang sangat bagus. Kelima, pemain yang kita latih yaitu gelandang tengah dengan gaya main regista. Dia punya keahlian khusus playmaker dan penghadang umpan. Usianya 25 tahun, kualitasnya bintang 5, tapi tinggal dikit lagi ke bintang 6. Atribut umpannya udah di angka 200%-an dan kita cuma perlu satu drill latihan sprint buat ningkatin fisik dan mentalnya aja guys. Dan sekarang dia udah punya kualitas bintang 6 dan siap jadi jenderal lapangan tengah tim kita. Pemain ke-6 yang kita latih yaitu winger kanan yang punya performa lagi bagus-bagusnya guys. Dia lagi naik daun. Terakhir ngasih 5 assist buat rekan setimnya. Mantap ya guys ya. Usianya 22 tahun. Jadi dia cuma butuh 4% lagi naik ke bintang 6. Dia tipe pemain yang bisa bermain di dua posisi yaitu AMR dan MR. Jadi kita bisa fokus tingkatkan atribut kreativitasnya pakai drill latihan beralih sisi cepat, kontrol bola, dan kita juga akan meningkatkan fisik serta mentalnya menggunakan drill latihan sprint. Dan sekarang dia sudah punya kualitas bintang 6 dan punya skill menyerang sekelas pemain bintang 8. Jadi sekarang dia sudah jauh lebih kreatif dan punya fisik yang cukup kuat. Terakhir, ini dia nih jackpot kita guys. Gelandang serang tengah atau AMC yang punya gaya main false 9. Usianya 20 tahun dan awalnya dia punya kualitas bintang 3. Nah, saya dapat dia di lelang cuma seharga 1 token karena nggak ada yang minat. Jadi saya dapat pemain tersebut dengan harga yang sangat-sangat murah. Beruntung banget guys. Dan kita latih kalian penyerang bayangan. Terus saya juga nambah posisi striker lewat jalur sponsor spesial gratis biar hemat booster kondisi. Latihannya pakai drill latihan umpan sebelum tembakan, kontrol bola, beralih sisi cepat, oper lari tembak, sprint, teknik menembak, kebugaran, dan pertahanan segaris. Nah sekarang dia udah jadi pemain yang punya kualitas bintang 6 dengan skill menyerang yang cukup tinggi. Umpan silang, dribble, dan kreativitas jadi atribut kunci guys. Mantap ya guys ya. Oh iya, dua pemain. Selain latihan, kita juga berhasil dapetin 2 pemain baru dari pemandu bakat. Tapi maaf ya guys ya, rekamannya hilang karena HP saya mati guys. HP saya lowbat, lupa nggak dicas. Nah, di sini saya membeli 2 pemain. Yang pertama back kiri atau DL dengan gaya main wingback. Kualitasnya bintang 6. Kedua, back tengah tanpa gaya main, tapi dia punya keahlian khusus dinding pertahanan dan dia juga punya kualitas bintang 6. Dengan semua amunisi baru ini, tim Coach Rian Garuda United sekarang sudah terbentuk sempurna. Kualitas tim dan keseimbangan sekarang udah level maksimal guys. Kualitas tim dari yang tadinya cuma punya kualitas bintang 5, sekarang tim ini punya kualitas bintang 6. Keren banget kan? Meskipun nggak terlalu besar, tapi pemain-pemain yang dimiliki oleh Coach Rian saat ini rata-rata punya atribut kunci yang cukup tinggi dibandingkan dengan pemain yang kita beli. Dan yang paling penting, keseimbangan tim kita sudah naik maksimal di angka 10. Dan ini krusial banget guys, biar pemain bisa tampil lebih optimal di lapangan saat pertandingan nanti. Nah, untuk formasinya sendiri, kali ini Garuda United bakal menggunakan formasi dengan pakem 4 back, yaitu formasi 4-2-3-1. Susunannya standar. Di belakang ada 4 back, di tengah ada 2 gelandang bertahan, kemudian di depannya ada 3 gelandang serang dan 1 striker.
Nah, tapi ada hal penting yang harus kalian tahu. Jadi, untuk posisi AMR atau winger kanan, kita punya dua opsi. Opsi pertama di sini ada pemain dengan tier jago yang usianya 30 tahun. Dia punya gaya main inside forward. Dan yang kedua, di sini ada winger kanan yang baru kita latih tadi, usianya 22 tahun. Nah, di sini kita putuskan pakai winger yang baru kita latih tadi, guys. Alasannya kenapa? Karena dia lebih fleksibel, usianya juga lebih muda, dan skill menyerangnya udah setara pemain bintang 8, guys. Udah setara pemain superstar ya, guys ya. Ya, meskipun pemain tier jago juga punya skill pemain legenda, tapi seenggaknya pemain usia 22 tahun dia masih punya semangat yang sangat membara. Jadi kita akan manfaatin potensi pemain muda ini sampai maksimal, guys. Oke, dan untuk taktiknya sendiri kita akan menerapkan taktik dengan mentalitas menyerang. Pokoknya kita mau mendominasi pertandingan dan bikin lawan keteteran. Kedua, untuk fokus umpan kita bisa menggunakan fokus umpan perpaduan atau bisa juga bawah kedua sayap atau salah satu sayap, entah itu kanan maupun kiri. Ini tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Dan di sini kita punya winger. Ya, winger lincah yang siap bikin back lawan pusing, guys. Jadi opsi bawah kedua sayap menurut saya akan lebih bagus ya, guys ya. Kemudian untuk gaya umpan perpaduan, kalian bisa atur gaya umpan tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Bisa pakai gaya umpan pendek atau gaya umpan panjang. Formasi yang kita terapkan juga cukup fleksibel, jadi santai aja. Serangan balik nyala atau on. Ya, walaupun kita bakal banyak menyerang, kalau ada kesempatan, jadi nggak ada salahnya tim kita melakukan counter attack. Dan untuk gaya tekanan rendah, jadi kita nggak mau pemain terlalu ngoyo lari terus menerus. Biar hemat energi tapi tetap efektif dalam menjaga posisi, kita gunakan gaya tekanan rendah aja ya, guys ya. Gaya tackle mudah, jadi prioritas kita adalah nggak banyak kena kartu, guys. Jadi kita main bersih tapi tetap solid ya, guys ya. Gaya penjagaan, jaga daerah tertentu atau zonal marking. Ini penting banget, guys, biar pemain kita nggak kehilangan posisi dan tetap menjaga struktur tim dengan baik. Jebakan offside nyala atau on. Dan ini adalah senjata rahasia kita buat bikin penyerang lawan frustasi dan terjebak offside terus-menerus nanti. Oke, guys, dan setelah kita mengatur taktik, strategi, dan juga formasi Garuda United musim ini, selanjutnya mari kita lakukan laga uji coba menghadapi tim tangguh di kompetisi Liga Elite musim ini. Tapi sebelum itu, mari kita coba terlebih dahulu tembakan dahsyatnya, guys. Ya, di sini kita mendapatkan satu bola api dan kita beralih, dimana kali ini kita akan mendapatkan poin gaya main spesial dan dapat 300. Sayang sekali, tapi lumayan bisa buat ningkatin gaya main wingback yang baru kita beli dari pemandu bakat, guys. Oke, sekarang gaya mainnya sudah terbuka. Dan selanjutnya mari kita lakukan laga uji coba terlebih dahulu. Oh ya, ini adalah pemain yang tadi kita beli dari pemandu bakat ya, guys ya. Jadi ada dua pemain yang kita beli, dan ini adalah regista yang kita miliki di area tengah. Memang tidak terlalu kreatif, tapi seenggaknya di sini kita punya pemain yang kreatif di depan. Oke, dan selanjutnya mari kita lakukan laga uji coba menghadapi salah satu tim yang cukup kuat di kompetisi Liga Elite, yaitu Mamis 38 FC. Mereka ada di puncak klasemen untuk sementara. Dan mari kita lakukan uji coba menghadapi mereka. Nah, video ini direcord atau direkam jam 6 pagi ya, guys ya. Jadi saya masih belum tidur karena baru selesai melakukan sesi latihan militer tim milik Bang Rian, yaitu Garuda United. Ya, prosesnya lama banget.
memakan waktu berjam-jam. Dan ini baru kelar, guys. Cukup lelah, tapi tidak apa-apa. Yang penting berkah ya, guys ya. Oke, dan pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit kedua. Salah satu pemain dari Mami FC mengalami cedera, langsung digantikan oleh Babil Kua. Kali ini tim lawan mencoba untuk membangun serangan dari belakang, cukup tenang, dan pemain dari Garuda United tidak terlalu terburu-buru dan berhasil gagalkan long pass yang diarahkan dari belakang ke depan oleh Mamis FC. Kali ini Mamis FC mencoba untuk melakukan umpan jarak jauh, lagi-lagi berhasil digagalkan. Sepertinya Mamis FC mereka menerapkan gaya umpan panjang, dan itu terlihat dari gameplay yang kita perhatikan tadi, pemirsa. Kali ini serangan balik dilakukan. Kita lihat akankah berbuah gol. Cukup tenang, umpan jauh ke depan, tapi sepertinya lebih dulu terjebak offside. Ya. Menit ke-18. Kali ini Garuda United coba untuk melakukan tekanan. Akankah berbuah gol? Umpan jauh ke depan, ada Yakob Sayuri. Kali ini tembak saja dan gol tercipta. Yakob Sayuri berhasil mencetak gol melalui situasi bola rebound, pemirsa. Tadi tembakan Yakob Sayuri sempat bisa diblok dengan sangat baik oleh penjaga gawang dari tim lawan, tapi beruntung Sayuri berhasil menghalau sekulit pundar, pemirsa. Dan gol tercipta, skor 1-0. Pergerakan yang cukup baik dari Yakob Sayuri. Tekanan demi tekanan masih dilakukan oleh kedua kesebelasan, tapi di sini terlihat Garuda United lebih dominan. Oke. Artileri melakukan pelanggaran. Oleh Romania ancang-ancang, tembak saja dan gol kembali tercipta. Skor 2-0, pemirsa. Tembakan oleh Romania masuk ke sudut kanan atas gawang dari Mamis 38 FC. Oke, kali ini Zitmau. Yakob Sayuri kembali pada Zitmau. Oke, itu dia ciri khas umpan dari gelandang regista. Tembak saja, tapi sayang sekali Iker Casillas, sang penjaga gawang dari Mamis FC, masih dapat melakukan penyelamatan yang sangat gemilang. Kali ini ada De Bruno. Zing coba merengsek ke area depan. Bagus sekali, tapi sayang sekali tembakan Zing masih melambung keluar lapangan. Oke, kita bermain cukup hati-hati di laga kali ini. Zing, Lionel Messi cukup tenang, tapi berhasil direbut oleh Roberto Carlos. Menit 44, skor 2-0. Kali ini ada De Bruno. Umpan jauh ke depan oleh Romania yang dituju, cukup baik. Dan gol kembali tercipta oleh Romania. Hasil mencetak gol, pemirsa. Sepakan kaki kanan yang sangat keras. Bola meluncur deras ke gawang Mamis FC. Oke, skor 3-0. Garuda United FC bermain sangat luar biasa di babak pertama menghadapi Mamis FC yang menerapkan formasi 4-1-3-2. Di sini untuk ball possession, karena memang Garuda United punya keseimbangan tim sempurna di angka 10, jadi kita berhasil mendominasi penguasaan bola hingga 70%, pemirsa.
Karena di sini tim lawan memang menempatkan pemain bintang 7 dan itu membuat skuad mereka tidak seimbang karena beberapa pemain lain diantaranya punya kualitas bintang 5. Kali ini Gonzales tembak saja dan gol kembali tercipta. Oleh Romeni berhasil mencetak gol ketiga pemirsa. Hat-trick yang luar biasa. Dan itu adalah ciri khas gol penyerang poacher. Serangan kembali dilakukan. Skor 4-0, tapi sayang sekali main belakang Garuda United melakukan kesalahan. Akankah berbuah gol? Berbahaya, tapi beruntung ada pemain bertahan dari Garuda United di sana dan berhasil menghentikan serangan balik yang dilakukan oleh Mamis FC pemirsa. Kali ini Garuda United kembali membangun serangan dari area pertahanan, tapi lagi-lagi berhasil diblok oleh pemain bertahan dari Mamis FC. Menit 59 kali ini. Permainan yang sangat baik. Dan ini adalah ciri khas permainan dengan formasi 4-2-3-1. Memang kita mengandalkan permainan sayap dengan umpan-umpan crossing yang efektif atau umpan-umpan silang yang cukup efektif. Kali ini Citmau gerak dari area tengah tapi digagalkan atau dilanggar oleh pemain dari Mamis FC. Oleh Romeni ancang-ancang tembak lagi, dan kali ini tembakan Lionel Messi masih bisa ditangkap dengan cukup mudah oleh Romeni, maksud saya masih cukup mudah diamankan oleh penjaga gawang dari Mamis FC, yaitu Casillas. Kita perhatikan serangan balik dilakukan Gonzales. Yakob Sayuri cukup baik coba untuk memberikan umpan terobosan pada oleh Romeni, tapi gagal. Kita berikan mentalitas menyerang untuk dua pemain. Oke, kita coba tarik ke depan Yakob Sayuri dan juga Lionel Messi. Dan saatnya mungkin memasukkan Witan Sulaiman di laga kali ini pemirsa. Witan akan diberikan mentalitas menyerang, sementara Yakob akan bermain bebas karena Witan sendiri dia punya gaya main inside forward yang berarti dia akan lebih cenderung bermain lebih ofensif dari winger tradisional. Kita lihat ini 75 skor masih bertahan 4-0 untuk keunggulan Garuda United FC. 3 gol dicetak oleh Romeni. Kali ini kita akan coba bermain lewat area tengah. Serangan berbahaya, umpan pendek pada Francesco Totti. Tapi penjaga gawang yang tadi kita latih yaitu Martinez hasil mengagalkan satu peluang emas yang didapatkan oleh Mamis FC pemirsa. Gonzales umpan lebar, Yakob Sayuri kali ini umpan Rabona, salto yang luar biasa, tapi sayang sekali bola masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Mamis FC. Skor masih belum berubah, 4-0 untuk keunggulan Garuda United. Witan Sulaiman bergerak masuk, tembak saja dan gol tercipta. Itu adalah ciri khas gol penyerang sayap dengan gaya main inside forward. Ada potensi offside tapi ternyata onside. Biar melihat ada potensi offside tapi ternyata onside pemirsa. Gol kembali tercipta setelah kita memasukkan Witan Sulaiman yang gerak masuk merengsek ke depan dan mencetak gol dengan sangat luar biasa. Permainan yang sangat indah dengan formasi 4-2-3-1 yang kita terapkan. Permainan Garuda United berhasil memukau kita pemirsa. Kali ini ada Yonca, tapi sayang sekali berhasil diblok. Umpan yang kurang begitu baik. Menit 88.
89. De Bono kali ini. Zing. Umpan pendek. Coba memberikan umpan yang sangat baik ke Witan, dan gol kembali tercipta di menit-menit akhir pertandingan. Witan Sulaiman hasil mengemas 1 gol lagi untuk keunggulan Garuda United FC. Skor 6-0 dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Garuda United FC. Ya, meskipun di sini kita lihat bahwa manajer dari tim lawan tidak hadir di sisi lapangan, tapi setidaknya dengan kemenangan ini Garuda United berhasil membuat gebrakan yang cukup baik dengan 6 gol yang bersarang ke gawang Mamis FC. Itu menandakan bahwa kita siap untuk menghadapi mereka di laga nanti, guys. Oke, jadi kesimpulannya, taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan sudah cukup sesuai dengan pemain-pemain yang kita latih secara individu sebelumnya, pemirsa, dan sudah sesuai juga dengan pemain yang baru kita datangkan dari bursa transfer di awal musim ini. Oke, jadi itu dia cara saya membangun sebuah tim yang sudah gagal meraih gelar juara selama 3 musim beruntun, dan semoga setelah saya latih timnya Bang Rian, yaitu Garuda United, musim ini mereka berhasil meraih trofi pertama untuk yang pertama kalinya setelah 3 musim terakhir puasa gelar, pemirsa. Dan saya harap tim yang teman-teman kelola juga berhasil meraih hasil bagus musim ini. Dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau misalkan kalian ingin menceritakan taktik, strategi, dan formasi yang kalian pakai musim ini, kalian bisa tinggalkan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Tapi sebelum komentar, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership Antv11, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.